يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله حي على حي على حي على حي على الفلاح الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الحمد لله ثم الحمد لله المحمود في كل لسان والمعبود في كل زمان والمقصود في كل مكان. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد ولد الأنام وعلى آله وصحبه ذوي المجد والإنفاق. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله بطاعته وبلزوم أوامره وبكثرة مخافته، فإن الله تعالى يقول في محكم تنزيله وهو أعلم بمراده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتق الله ما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. معاشر الحاضرين إخوان المسلمين والمصلين وزمرة المؤمنين rahimakumullah. Alhamdulillah masih dalam suasana pergantian tahun baru Hijriah. Sudah berada di Jumat yang keempat 1447 Hijriah di bulan Muharram. Kita jadikan pergantian tahun baru Hijriah ini sebagai momentum tajdidun niyah, pembaharuan niat. Karena memang itulah yang tersirat daripada apa yang terjadi dalam peristiwa hijrah, di mana baginda Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa kanat hijratuhu ila ma hajara ilaihi aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan memperoleh apa yang dia niatkan. Maka barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka niscaya dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah dan Rasulnya. Tetapi siapa orang berniat hijrah karena dunia yang ingin dia peroleh, ataupun karena wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya apa yang dia niatkan. Shadaqah Rasulullah SAW. Maka mari sama-sama menuntut Jumat yang singkat ini kita kembali tajdidun niyah, memperbaharui niat. Sebab saking pentingnya niat, sampai-sampai Allah menurunkan amarnya, menurunkan perintahnya sampai 2 kali yang berbeda. Jikalau perintah tentang sholat datang kepada Rasulullah berlaku untuk umat, perintah tentang puasa datang kepada Rasulullah berlaku untuk umat, perintah zakat, haji dan puasa serta yang lainnya juga datang kepada Rasulullah berlaku untuk umat. Tetapi ketika Allah turunkan perintahnya untuk kita memperhatikan niat, Allah sampai membedakan 2 ayat. Satu untuk umat Rasulullah, dan yang satunya lagi khusus untuk pribadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ayat ini turun untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam mereka diperintahkan untuk menyembah kepada Allah kecuali hanya dengan ikhlas. Redaksinya adalah mukhlishina, bentuk jamak. Tetapi kemudian betapa pentingnya niat, Allah turunkan kembali ayat ini, tetapi khusus untuk pribadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin, menggunakan redaksi mufrad atau tunggal khusus untuk pribadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saja seorang baginda Rasul masih diingatkan untuk memperhatikan niat, apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Lebih penting lagi, lebih harus lagi, lebih wajib lagi bagi kita untuk senantiasa memperhatikan niat. Karena semua bersumber dan berasal dari niat. Ketika niat kita baik, maka insya Allah itu yang akan menjadikan umur kita berkah. Tiada amalan, tiada aktivitas, kecuali semua kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, maka kenapa kemudian diawali dengan basmalah yang berarti adalah
penyebutan nama Allah maknanya adalah agar segala aktivitas kita tercatat dan sampai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu hadirin, memperhatikannya ini bagian daripada usaha kita, ikhtiar kita. Bukan hanya sekedar kita ingin bercita-cita mengharapkan husnul khotimah, akhir yang baik, tetapi jangan kita lupakan sebelum lagi kita mendapatkan dan jaminan husnul khotimah, ada satu hal yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita kondisikan diri kita dalam keadaan husnul bidayah, permulaan yang baik. Itulah bagaimana kita perhatikannya, bagian daripada kita mengkondisikan diri kita husnul bidayah. Karena itu kemudian para ulama penulis kitab Fadlul Sarair wa Kanzul Dakhair belum mengatakan man lam yujahid fil bidayah lam yasul ila nihayah. Siapa orang yang tidak bersungguh-sungguh di dalam permulaan-permulaan, maka dipastikan dia tidak akan sampai pada nihayat. Apa itu nihayat? Akhir-akhir umur kita. Bagi yang sudah sampai pada angka 40 tahun, 60 tahun, sebagaimana Abdullah bin Abbas mengatakan, itulah dua kelompok umur yang harus mendapatkan perhatian khusus, karena tidak akan lama lagi dengan sebab apapun dan dimanapun kita sudah akan kembali hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ditumbuhkan berbagai macam uban yang ada dalam diri kita, memutihnya rambut kita, kemudian melemahnya fisik kita. Surah Yasin 68. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi fala yaqilun. Dan siapa orang kami panjangkan umurnya, kami kembalikan proses penciptaannya kembali seperti semula. Melemah kembali dia punya fisik. Ini semua bagian daripada bagaimana kita wasilun ila nihayat, agar kita sampai pada penghujung. Sampai kemudian Allah tetapkan kita dalam sakaratul maut min husnil khatimah. Karena itu kemudian ulama kita mengajarkan agar kita tidak pernah berhenti mengumandangkan doa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Duhai Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Wa'mun alayya min husnil khatimah, dan jaminkan aku ya Rabb dalam keadaan husnul khatimah. Kembali kepada apa yang dinyatakan seorang ulama penulis kitab Fadlul Sarair tadi, belum mengatakan man lam yujahid fil bidayah, siapa orang tidak bersungguh-sungguh di dalam permulaannya, maka dipastikan lam yasil ila nihayah, dia tidak akan sampai pada akhir yang diinginkan, yaitu husnul khatimah. Karena itu hadirin, yang menarik daripada kitab Riyadhus Shalihin karya ulama besar Al-Imam Ashraf An-Nawawi, dalam salah satu babnya beliau menuliskan adalah babu fadli sholatul jamaah, bab menerangkan tentang keutamaan sholat berjamaah. Namanya sholat berjamaah berarti 5 waktu, tetapi kemudian setelah judul itu beliau tuliskan kembali satu judul yang mencengangkan kita, karena memang ada hadisnya. Apa yang beliau tuliskan judulnya adalah al-haddu, dorongan untuk hadir dalam sholat jamaah subuh dan isya. Allah, bukankah tadi dalam judul sebelumnya adalah keutamaan sholat berjamaah, yang itu di dalamnya adalah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tetapi kemudian pada judul berikutnya beliau mencantumkan satu judul adalah anjuran kita untuk hadir dalam sholat jamaah subuh dan isya. Apa maknanya? Inilah bagian daripada usaha kita membentuk dan mengkondisikan diri kita husnul bidayah melalui qobliyah subuh dan subuh berjamaah, ditutup dengan ba'da isya, dengan isya berjamaah, sehingga kemudian hari-hari kita sampai pada husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka mudah-mudahan dengan khutbah Jumat yang singkat ini Allah tetapkan kita dalam senantiasa dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, panjang umur dalam sehat wal afiat fi taatillah wa rasuli, kemudian dalam senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, agar kita senantiasa tiap harinya mengkondisikan di pagi hari dengan husnul bidayah, permulaan yang baik melalui qobliyah subuh dan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita kondisikan diri kita, ditutup hari-hari kita dengan ba'da isya dan sholat isya berjamaah. Itulah kandungan daripada husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتعالي المشاكل لسائر البشر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسولنا بالمعتبر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الفائزين بشرف الأفقر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما حذر واعلموا أن ظهور الصلاة القديمة فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض الله عن الخلفاء الراشدين ذوي الفضل الجليل ساداتنا وإمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والبقية الصحابة التابعين وتابع من تابع بإحسان بالدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات ويغفر الذنوب إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأصل جميع ولاة المسلمين ولك الكفرة والمبتدة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وكرمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل خير المسلمين واجعل بلدتنا إندونيسيا آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على ما يزدكم واسألوه من فضلكم لذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.